Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari AIN Syekh Nurjati Cirebon IPS 6D ingin menyampaikan sedikit materi tentang kemunduran Islam di Timur Tengah, di Eropa, dan Asia. Saya Vika Fauzia Zulfa. Saya Faizal Amrullah. Saya Anis Nusa Jailani. Selamat menyaksikan. Kemunduran masyarakat Islam di Timur Tengah. 1. Kemunduran Islam di Turki Utsmani. Kemunduran Islam di Turki terjadi setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1566, yang kemudian berakhir pada tahun 1924. Hal ini disebabkan karena banyaknya kekacauan yang terjadi, di antaranya yaitu perebutan kekuasaan. Ada dua faktor yang menyebabkan kemunduran Islam di Turki, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, wilayah kekuasaan yang sangat luas, heterogenitas penduduk, kelemahan para penguasa, budaya pungli, pemberontakan tentara Janissary, merosotnya ekonomi, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi, gonta-ganti penjabat, dan mengabaikan bahasa Arab. Faktor eksternal, timbulnya gerakan nasionalisme, terjadinya kemajuan teknologi di barat khususnya dalam bidang persenjataan. Konspirasi Yahudi menjatuhkan khalifah. Penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol. Pada masa kedua penguasaan tersebut, keadaan politik dan ekonomi mengalami puncak kejayaan dan kestabilan. Namun kejayaan pada masa ini tidak bertahan lagi setelah wafatnya Hakam II dan kemudian digantikan Hisham II yang masih berusia 11 tahun. Sehingga negara menjadi tidak stabil dan lambat laun mengalami kemunduran. Penyebab kemunduran diantaranya adalah konflik Islam dan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan keterpencilan. Kemunduran masyarakat Islam di Asia Tenggara. 1. Masa penjajahan pada masa ini di Asia Tenggara, kedatangan para pedagang-pedagang barat, di antaranya itu Inggris, Portugis, Belanda, dan Spanyol. Tujuan utama adalah mencari rempah-rempah, kemudian berubah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam yang berada di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara. 2. Keragaman garis keturunan. Dari keberagaman ini mereka merasa bahwasanya setiap kelompok yang mereka miliki adalah yang paling unggul daripada kelompok-kelompok yang lain. Oleh sebab itu timbullah konflik-konflik antar kelompok dalam perebutan kekuasaan. 3. Keberagaman tafsiran. Keberagaman ini dimulai dari interpretasi yang berbeda terhadap pemahaman teks-teks Al-Quran maupun hadis. Dari pemahaman yang ini muncullah kelompok-kelompok yang membagi berdasarkan interpretasi di atas.